Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini, gue pengen bahas drawing Piala Asia 2027 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi dini hari tadi. Sebuah drawing yang menurut gue bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menentukan nasib dan arah perjuangan timnas Indonesia ke depan. Dipimpin langsung oleh Sekjen IFC, Datuk Seri John. Drawing ini membagi 24 tim yang akan berlaga di Piala Asia 2027. Turnamen ini sendiri akan digelar mulai 7 Januari sampai 4 Februari 2027, dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Dan ya, Indonesia ada di sana. Kita resmi menjadi bagian dari Piala Asia 2027. Indonesia masuk pot 4, dan dari sanalah semuanya dimulai. Pot 4 itu selalu menyimpan kejutan, dan benar saja, kejutan itu datang dalam bentuk grup yang menurut gue sangat keras. Grup F. Isinya Jepang, Qatar, Indonesia, dan Thailand. Begitu nama Indonesia keluar di undian pertama pot 4, rasanya campur aduk. Lalu muncul Thailand. Jujur, di satu sisi gue merasa ini menarik, karena ketemu Thailand itu selalu punya cerita sendiri. Rivalitas Asia Tenggara, tensi tinggi, gengsi besar. Dan ternyata, prediksi itu kejadian. Indonesia satu grup dengan Thailand. Tapi ceritanya belum selesai. Qatar muncul, dan puncaknya Jepang. Lagi-lagi Jepang. Tim yang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kemarin, satu grup dengan kita. Tim yang 2 kali mengalahkan Indonesia. 4 gol di GBK, 6 gol saat kita tandang ke Jepang. Dan itu membuat grup ini, mau tidak mau, disebut sebagai grup neraka. Jepang bukan tim sembarangan. Mereka adalah tim tersukses di Piala Asia dengan 4 gelar juara. Secara kualitas, secara konsistensi, secara pengalaman, mereka memang berada di level yang berbeda. Sementara Qatar adalah juara bertahan, back to back. Juara Piala Asia 2019 dan 2023. Tahun 2019, mereka mengalahkan Jepang 3-1 di final. Lalu saat menjadi tuan rumah di edisi berikutnya, mereka menundukkan Yordania 3-1 di final. Final itu juga sempat menghebohkan, karena semua gol Qatar tercipta dari titik putih. Akram Afif jadi sorotan. Banyak yang menilai Qatar sangat diuntungkan sebagai tuan rumah. Tapi suka atau tidak, fakta tetap fakta. Qatar adalah juara bertahan, dan mereka pasti datang dengan ambisi mempertahankan gelar. Itulah kenapa grup F ini berat, sangat berat. Tapi bukan berarti Indonesia harus gentar. Justru ini ujian mental, ujian karakter, dan ujian arah pembangunan tim nasional kita. John Heitinga hadir langsung menyaksikan drawing ini. Dan gue yakin sebagai pelatih, dia tahu betul tantangan yang akan dihadapi. Indonesia akan memulai perjuangan dari laga melawan Thailand. Laga yang emosional, laga yang selalu panas, tapi justru di situ peluang kita ada. Kalau bicara Qatar, gue pribadi tidak mau langsung pesimis. Kita pernah melawan mereka, bahkan pernah mengalahkan mereka. Tahun 2014, kita menahan imbang Qatar 2-2 di Doha dalam laga uji coba. Waktu itu Indonesia ditangani Alfred Riedel. 2 gol kita dicetak oleh Ricardo Salampessy dan Irfan Bahdim. Ada Bambang Pamungkas, ada Eli Aiboy. Itu bukti bahwa Qatar bukan tim yang mustahil untuk dilawan. Sekarang konteksnya berbeda. Indonesia punya generasi pemain yang menurut gue sangat menjanjikan. Banyak yang bermain di Eropa. Kita punya pemain-pemain yang merumput di Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Championship, bahkan Premier League. Ini bukan lagi Indonesia yang hanya mengandalkan semangat. Ini Indonesia yang mulai punya kualitas dan kedalaman skuad. Karena itu gue rasa kita tidak perlu inferior. Kita harus fight, kita harus percaya. Target realistisnya jelas, menang melawan Thailand, mencuri poin dari Qatar. Dan kalau bicara Jepang, ya kita harus jujur, itu tantangan terberat. Jepang adalah tim elit Asia. Mereka mengalahkan Brazil, Jerman, Spanyol, Inggris. Mereka tim yang peringkat terbaik di Asia, dan calon kuda hitam di Piala Dunia 2026. Tapi sepak bola tidak pernah bicara soal nama besar saja. Sepak bola selalu menyimpan kejutan. Dan grup ini akan menjadi panggung pembuktian sejauh mana Indonesia sudah berkembang. Itulah hasil drawing yang menempatkan Indonesia di grup F Piala Asia 2027. Sebuah grup berat, tapi juga penuh peluang untuk membangun mental juara. Kalau lo suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan update Timnas Indonesia ke depan. Sekarang, gue mau lempar satu pertanyaan buat lo semua. Menurut lo dari 3 lawan di grup F, siapa yang paling realistis bisa kita kalahkan dan kenapa? Tulis pendapat lo di kolom komentar.